Semangat pagi anak-anak semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar IPA ya di tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku di pembelajaran 1 dan 3. Yang pertama kita akan belajar yang namanya mengidentifikasi dampak eksploitasi hutan. Yang kedua memahami pengolahan barang bekas ya. Langsung saja kita lihat di halaman 50 ya anak-anak, ataupun di slide-nya Bu Fani. Eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Ya. Eksploitasi itu dalam bahasa Inggris exploitation yang berarti politik memanfaatkan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap suatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Salah satu sumber daya alam yang sering dieksploitasi adalah hutan. Manusia melakukan eksploitasi hutan untuk berbagai kepentingan, seperti membuka lahan untuk pertanian atau pertambangan. Eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, dan ada dampak eksploitasi hutan yang berlebihan loh anak-anak. Yang pertama, berkurangnya oksigen di muka bumi ini. Yang kedua, meningkatkan suhu permukaan bumi menjadi lebih panas, rawan terjadi bencana alam, longsor dan banjir. Dan yang keempat, berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Meskipun hutan memberi banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan, oleh karena itu kita wajib menjaga kelestarian sumber daya alam hutan ya. Dengan cara apa? Dengan cara yang yaitu melakukan reboisasi ya, melakukan reboisasi, sistem tebang pilih, menjaga ekosistem hutan dan tidak membuang sampah sembarangan yang harus kita lakukan agar kelestarian alam tetap terjaga. Oke, kita masuk pengolahan sampah dan barang bekas ya. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Tidak hanya itu, ada juga benda-benda di sekitar kita juga sudah digunakan akan menyisakan sampah. Saat ini banyak cara untuk memanfaatkan barang-barang bekas atau sampah menjadi barang yang serbaguna. Misalnya seperti sampah botol plastik untuk pot tanaman. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R, reuse, reduce, recycle, replace ya. Nah, peran 4R ini bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Mari kita perhatikan arti dari contoh pengolahan 4R, barang-barang bekas dan sampah. Yang pertama adalah reuse, artinya gunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Contohnya, gunakan kaleng bekas untuk pot tanaman. Contoh kedua, gunakan koran bekas untuk sampul buku. Oke, selanjutnya setelah reuse, reduce ya. Artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin ya. Contohnya, membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli. Yang kedua, membawa sapu tangan untuk mengurangi penggunaan tisu. Nah, setelah reduce ada yang namanya recycle, artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru loh. Seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan membuat prakarya dari koran bekas. Dan yang terakhir, 4R terakhir adalah replace ya. Artinya mengganti benda yang bisa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Seperti contohnya memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal itu dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali, atau kalau saat-saat ini banyak sekali masker sampah ya, sampah masker ya. Nah, maka kita bisa menggunakan masker kain untuk mengurangi dampak limbah masker. Seperti itu anak-anak. Nah,
Dari yang kita pelajari tadi, mendapat kesimpulan bahwa kita tidak boleh mengeksploitasi hutan secara berlebihan, sumber daya alam secara berlebihan, baik itu sumber daya alam seperti air, hutan, hewan, tumbuhan, ya. Jangan dieksploitasi berlebihan, gunakan seperlunya, secukupnya agar tidak membuang sisa. Nah, atau di sini kita belajar tentang pengelolaan barang bekas ya. Kita menggunakan barang yang ramah lingkungan, bahan yang ramah lingkungan, ataupun membawa botol minum yang bisa dipakai berulang kali seperti itu. Jadi meminimalisir terbuangnya sampah di lingkungan kita. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada, hubungi Bu Fani dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Jangan lupa juga untuk presensi. Tuhan Yesus memberkati.